Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah tarawih Masjid Jami' Al-Faizin yang mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan ridhonya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah tarawih di hari ke-10. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita yang di hari ke-9 dan sebelumnya ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa di hari esok. Harus kita ingat bahwa ibadah puasa ini sudah rutin dilaksanakan oleh kita semuanya. Bapak masih ingat mungkin dulu ketika ibu dan bapak, bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian memberikan pelajaran bagaimana kita berpuasa. Nah, kita bertanya sekarang, ada tidak kemajuan yang kita lakukan dari tahun ke tahun saat kita melewati bulan puasa? Kalau bulan puasa tahun lalu mungkin Bapak sekalian khatam Quran 1 kali. Ada yang khatam Quran 1 kali? Ada, alhamdulillah. Tahun ini maksimalkan menjadi 2 kali. Jadi jangan sampai khatam Quran ini tidak dilaksanakan atau terlewatkan. Sibuk Pak. Sibuk karena pekerjaan dan yang lainnya. Di masjid ada tadarusan 30 juz bersama-sama insyaallah khatam. Padahal kita nyumbangnya 1 ayat aja setiap baca Quran, gak apa-apa. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita ingin memaksimalkan dari setiap bulan Ramadan yang kita lewati. Para bapak, para ibu sekalian, Ramadan yang saya hadapi di tahun ini tentunya tidak hanya saya, para hadirin sekalian pasti ya. Di Ramadan sebelumnya ada anggota keluarga yang masih ada. Ramadan sekarang mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang sudah apa? Sudah mendahului. Saya, qadarullah, ayah bunda saya sudah, ibu saya meninggal 2021. Covid gelombang kedua. Ayah anda saya meninggal tahun 2023. 2 tahun melewati tanpa orang tua ya. Tapi itu adalah sebuah tantangan bahwa dari tiap Ramadan itu harus ada kekuatan yang harus kita dapat. Izinkan para hadirin saya akan membacakan sebuah ayat di mana ini menjadi salah satu motivasi kita sebagai terutama pemimpin keluarga dalam mendidik dan membangun keluarga untuk giat dan taat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Al-ayat
maknanya wallahu a'lam bil haqiqati wa qul. Il qala Yusufu, ketika berkata siapa? Yusufu Nabi Yusuf li abihi, kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahku, inni sesungguhnya ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Ra'aituhum, aku melihat mereka li kepadaku sajidin, memberikan penghormatan. Ayat tersebut memberikan sebuah cerita. Pesan pertamanya bahwa Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang calon nabi dan diketahui oleh ayahnya. Nabi siapa namanya? Ayah Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Di ayat ini para hadirin sekalian adalah salah satu contoh di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kedekatan seorang anak dengan ayah itu sangat dianjurkan. Seorang ayah memberikan nasihat kepada anak, memberikan pandangan kepada anak, itu sangat dianjurkan. Kadang kita banyak memberikan porsi untuk memberikan nasihat dan yang lainnya kepada istri atau ibunya anak-anak. Tapi ini menjadi salah satu cambukan buat saya sendiri yang memiliki anak perempuan 2, di mana dalam Al-Quran menganjurkan bahwa seorang ayah itu harus dekat dengan anak, dengan banyak berdialog, dengan banyak mendekatkan diri, memberikan pengarahan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah, hadirin sekalian, berkaitan dengan tidur. Tidur itu pada zaman dahulu menjadi salah satu bagian dari hubungan atau isyarat atau jalan keluar bagi orang-orang yang saleh. Makanya kalau kita mau istikharah, setelah sholat istikharah suka dianjurkan untuk apa? Tidur. Di sana suka ada petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk dalam mimpi, yang kemudahan yang kita dapat. Contohnya apa? Para bapak sekalian, kita berkurban tiap tahun itu lewat apa awalnya? Lewat mimpi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi. Selanjutnya, kalau bapak-bapak sekalian yang pernah melaksanakan ibadah haji dan kalau pulang suka membawa air bening, namanya air apa? Zam-zam. Kakek Nabi Muhammad yang menemukan air Zam-zam setelah terkubur puluhan tahun itu melalui apa? Melalui mimpi. Ketika kakek Nabi Muhammad mendapatkan kesulitan untuk menjamu jamaah ibadah haji, kakek Nabi Muhammad mendapatkan mimpi, 3 kali mimpinya, untuk menggali di tempat tersebut, namanya adalah Zam-zam. Sampai sekarang namanya Zam-zam. Hikmahnya adalah tidur bukan hanyalah sebuah tempat kita untuk beristirahat, tapi tidur juga bisa menjadi salah satu mendekatkan diri kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau sudah sholat, mungkin ada waktu untuk bermaksiat, benar ya? Kita berdoa sampai Allah, kita setelah sholat. Setelah sholat mungkin kita akan bermaksiat, melihat sesuatu yang tidak baik atau berkata yang tidak baik. Tapi kalau setelah tidur ada maksiat yang dilakukan? Tidak ada, Pak. Makanya kita harus berdoa sebelum tidur itu, karena setelah tidur tidak ada maksiat yang kita lakukan. Bahkan kalaupun ada maksiat dilakukan ketika tidur dan dia benar-benar tidak sadar,
maka tidak dicatat sebagai bangun tidur atau ketika tidur kalau tidur kita bunuh seseorang misalkan, itu tidak terhitung dosa, bahkan seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.